Dan bila kita saksikan hari ini ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden. Tetapi ada ribuan milenial, generasi Z yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarginalkan. Ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan, dan bahkan gas air mata. Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak, kita harus lakukan perubahan. Ternyata Mas Wapres Gibran tidak tamat SMA atau tidak punya ijazah SMA. Ya ampun, baru tahu kan, baru tahu. Jadi dia itu kuliahnya itu ada di Singapura. Di MDIS. Tapi universitasnya Di Inggris. Lu kenapa? Bingung. Dari mana dosen? Dosennya terbang ke Singapura. terbang. Kuliahnya di Singapura, tapi universitasnya di Inggris. Aduh. Sahabat-sahabat Indonesia dimanapun berada, hari ini, 26 Februari 2026, Anies Baswedan ikut menyinggung isu ijazah palsu. Beliau menekankan pentingnya transparansi dan keadilan hukum yang tidak pandang bulu. Tak hanya ijazah Joko Widodo yang pernah dipertanyakan, kini ijazah Gibran Rakabuming Raka juga dipertanyakan, bahkan disebut tidak lulus SMA. Pertanyaan ini bukan sekadar isu lama yang diulang, melainkan fakta hukum yang sedang bergulir di pengadilan. Gibran yang sekarang Wapres itu memang tak punya ijazah SMA, tak pernah lulus SMA, baik dalam maupun luar negeri. Seperti saya tuliskan di dalam buku ini. Gibran endgame Wapres tak lulus SMA. Karena menyetarakan dua jenjang pendidikan yang berbeda. Di Orchid Park Secondary School hanya sampai setara kelas 1 SMU, dan di UTS Research mengambil program diploma, dan itu yang disetarakan dengan SMK. Pengakuan itu jangan dibantah, silakan bantah Dr. Eko Susanto yang merupakan sekretaris di Jendikdasmen saat ini. Sekali ini nggak bisa dibantah, Gibran tidak punya ijazah SMA. Tidak ada. Jadi saya sudah bertemu dengan orang yang sekarang menggantikan Dr. Sutanto ini. Jadi saya, Bu Kurnia, itu sudah ketemu, satu lagi Dr. Resban sudah ketemu ini. Dan Dr. Sutanto mengatakan, ini adalah surat pertama dan satu-satunya di negeri ini. Tidak pernah ada yang namanya surat keterangan dari berkas yang tidak lengkap. Gibran Rakabuming Raka itu tidak punya syarat, 10 syarat yang ada pada syarat-syarat ini, di Jendikdasmen. Syarat-syaratnya jelas, termasuk raport 3 tahun berturut-turut ketika SMA. Dia nggak ada syarat itu. Ya, yang katakan siapa tadi? Sebentar. Ini yang katakan Dr. Eko Susanto. Jabatannya itu sekretaris Dirjen. Ada pernyataan tertulis? Ada rekamannya. Kalau ada pernyataan Jangan ngocos dulu. Anda tuh nggak punya data. Saya ketemu orangnya langsung ini. Saya ketemu orangnya langsung. Ini dua orang ini kenapa mengganggu terus ya? Iya. Kasih kesempatan ngomong. Informasi yang baik ke publik. Ini surat ini dipakai pada saat dia pencalonan wali kota. Oke, yang tanda tangan waktu itu Sesdirjen namanya Dr. Sutanto. Sekarang ketika dia maju Wapres, yang tanda tangan siapa itu? Hanya kepala subbagian tata usaha. Orang sebagian tata usaha melegalisir. Harusnya dia ambil lagi surat keterangan ini. Nggak bisa legalisir surat keterangan kok dilegalisir. Ijazah itu dilegalisir boleh. Surat keterangan kok dilegalisir. Jadi jelas, sekali ini nggak bisa dibantah. Gibran tidak punya ijazah SMA. Tidak ada. Kami sudah mendatangi Dikdasmen, ya, bertemu dengan sekretaris Dikdasmen saat ini, ya, Dr. Eko Susanto, yang mengatakan bahwa Gibran hanya menyelesaikan 2 tahun di Orchid Park Secondary School, kelas 9 dan kelas 10. Ya, dia harus mengulang ke kelas 9 lagi, meskipun sudah lulus kelas SMP di SMP Solo, ya, SMP Negeri 1 Surakarta. Di Orchid Park Secondary School, dia harus mengulang ke kelas 9, kelas 3 SMP lagi. 2 tahun di sana sampai kelas 1 SMA. Ya, hanya sampai kelas 1 SMA. Jadi tidak lulus SMA di Singapura. SMA apalagi SMK. Nah, saya tanyakan, dari syarat penyetaraan ijazah yang ada di panduan penyetaraan ijazah di Jendikdasmen, ada di web arsip mereka, ya, di repositorinya, bahwa memerlukan penyetaraan ijazah, memerlukan ijazah yang perlu disetarakan. 1, transkrip nilai. 2, yang ketiga yang paling penting adalah raport 3 tahun.
Artinya kalau ingin menyetarakan ijazah SMA, maka rapot kelas 10, rapot kelas 11, rapot kelas 12. Itu yang Gibran nggak punya. Jadi Gibran nggak punya ijazah SMA, nggak usah ijazah SMA. Raport saja nggak punya 3 tahun itu. Ya. Nah, jawaban mereka adalah rapot 2 tahun ini, kelas 12, kelas 13, kelas 11, kelas 12, itu berasal dari UTS Insearch. UTS Insearch itu kursus. Ya, ada 2 silabusnya, English course atau diploma. Kok bisa disetarakan dengan SMK? Ini transkrip nilai dari UTS Insearch disetarakan menjadi raport kelas 2, kelas 3 SMA atau kelas 11, kelas 12 begitu. Itu harus diungkapkan di persidangan. Kita jangan berpikir dulu hasil akhir. Kita tahu banyak kekuasaan termul di mana-mana. Ya, tetapi kebenaran harus diungkapkan di persidangan ini dan saya memastikan itu harus diungkap oleh Pak Suban. Karena apa? Kita dapatkan sumber itu verbatim, ya, word by word dari pejabat Kemendikbudrismen saat ini, ya, sekretarisnya yaitu Dr. Eko Susanto, begitu. Oke. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerima gugatan perdata nomor 583-PDT-G-2025-PN JKT-PST. Penggugatnya warga bernama Subhan. Tergugatnya 2, Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum KPU. Inti gugatannya adalah keabsahan ijazah pendidikan menengah atas yang digunakan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Dokumen yang diserahkan bukan ijazah SMA dari sekolah negeri atau swasta di Indonesia. Yang digunakan adalah sertifikat dari Orchid Park Secondary School Singapura dan sertifikat dari UTS Insearch Sydney. Penggugat berargumen bahwa dokumen tersebut bukan ijazah SMA sederajat, melainkan program matrikulasi atau kursus persiapan kuliah untuk mencapai skor TOEFL tertentu, bukan sekolah formal setara SMA di Indonesia. KPU membela diri dengan merujuk Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 Pasal 16 Ayat 1. Ijazah atau dokumen hasil belajar yang diperoleh dari sistem pendidikan luar negeri diakui untuk melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan dengan sistem pendidikan nasional. KPU menyatakan dirinya hanya pengguna dokumen yang dikeluarkan lembaga berwenang. Komisioner Idham Holik menambahkan bahwa tidak ada putusan Bawaslu, PT UN, maupun Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ketetapan KPU, dan pasangan calon terpilih sudah menjalani masa jabatan presidensial. Namun, fakta di lapangan semakin memperkuat pertanyaan publik. Ahli digital forensik Rismon Sianipar mendukung penuh Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menuntut pemaksulan Gibran dari jabatan wakil presiden. Rismon menyatakan dengan tegas, 100% dia tidak lulus SMA dan tidak ada ijazah SMA. Menurut Rismon, persyaratan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden tahun 2024 jelas melanggar ketentuan yang berlaku. Rismon telah menelusuri situs resmi Minister of Education Singapura dan menemukan bahwa proses pendidikan di sana tidak memungkinkan output secondary school langsung setara lulusan SMA Indonesia. Masuk primary school atau SD, lalu secondary school adalah lulusan SD. Kok bisa tiba-tiba outputnya 4 tahun lulusan SMA? Tidak mungkin, ujarnya. Lebih lanjut, Rismon mengaku telah mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta sebanyak 4 kali untuk menanyakan langsung riwayat pendidikan Gibran, namun tetap tidak mendapatkan kejelasan yang memuaskan. Ketika isu ijazah Joko Widodo ramai diperbincangkan, muncul pembelaan keras, sudah diverifikasi, sudah sah, jangan dipertanyakan lagi. Kini, putra beliau menghadapi tuduhan yang lebih berat, tidak memiliki ijazah SMA formal sama sekali. Ini bukan tuduhan sembarangan. Ini gugatan resmi yang sidang perdananya digelar 8 September 2025 dan hingga Februari 2026, proses hukum masih berjalan tanpa putusan yang terang benderang. Persoalan ini bukan soal serangan pribadi terhadap siapapun. Ini soal transparansi dokumen publik yang menjadi syarat konstitusional untuk menduduki jabatan negara.
Penyetaraan ijazah luar negeri untuk jenjang SMA bukan wewenang Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dikti, karena Dikti hanya menangani perguruan tinggi. Aturan pemilu sendiri tidak mengenal mekanisme penyetaraan khusus di level SMA. Jika dokumen ini benar-benar sah, mengapa gugatan perdata tetap diajukan? Mengapa pertanyaan publik terus bergema? Demokrasi bukan hanya soal pemilu, demokrasi adalah soal kepercayaan. Jika kepercayaan publik terhadap dokumen calon pemimpin sudah rapuh, legitimasi kekuasaan pun akan rapuh. Dan rapuhnya legitimasi akan melahirkan ketidakstabilan yang berkepanjangan. Indonesia tidak boleh menjadi negara di mana satu keluarga boleh dipertanyakan ijazahnya, tapi keluarga lain tidak boleh. Tidak boleh menjadi negara di mana satu pihak boleh menggugat, sementara pihak lain langsung dibungkam dengan tuduhan fitnah. Tidak boleh menjadi negara di mana hukum berlaku tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Karena itu, ada 3 hal mendasar yang perlu dituntut bersama. Buka semua dokumen secara transparan, biarkan publik, akademisi dan ahli pendidikan melihat ijazah asli, proses penyetaraan, serta surat keterangan resmi dari Kemdikbudristek. Jangan hanya mengandalkan pernyataan sudah diverifikasi KPU. Biarkan proses hukum berjalan tanpa intervensi. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sedang mengadili gugatan ini. Biarkan hakim memutus berdasarkan fakta dan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan atau tekanan politik. Bangun standar yang sama untuk semua. Jika ijazah seorang calon presiden atau wakil presiden boleh dipertanyakan, maka setiap calon di masa depan pun harus siap diaudit dengan standar yang sama. Tidak ada lagi pihak yang kebal hukum. Ada yang mungkin berkata ini lagi-lagi kritik terhadap pemerintah. Jawabannya sederhana, ini bukan kritik semata. Ini pengingat kepada seluruh bangsa bahwa pernah ada janji bersama untuk menegakkan Pancasila, UUD 1945, dan supremasi hukum. Janji itu bukan milik satu rezim, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Jika hari ini diam saja ketika ijazah seorang wakil presiden dipertanyakan dan bahkan disebut tidak lulus SMA, besok anak-anak bangsa, anak petani, anak nelayan, anak buruh yang akan menjadi korban standar double itu. Besok ketika mereka ingin maju, akan ditanya, ijazahmu sudah disetarakan, sudah diverifikasi KPU. Tapi bagi yang dekat kekuasaan, cukup sudah diakui. Itu bukan Indonesia yang dicita-citakan bersama. Keadilan bukan hadiah, keadilan adalah hak. Dan hak untuk mengetahui kebenaran tentang dokumen calon pemimpin adalah hak konstitusional setiap warga negara tanpa terkecuali. Mari awasi bersama proses gugatan ini. Mari tuntut transparansi, bukan sensasi. Mari jaga Indonesia agar tetap menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Terima kasih atas perhatiannya.